Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mr. Agus selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, dan juga yang saya hormati dan saya sayangi, yang saya banggakan juga teman-teman guru dari kelas 1 dan kelas 2. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita patut bersyukur karena atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan rezeki nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan presentasi, ya, mungkin presentasi tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh saya dan rekan kita Miss Ibad dalam rangka pemenuhan dari tugas guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 8 pada hari ini akan membawakan tentang materi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktu yang sudah diberikan teman-teman untuk menghadiri dan mendengarkan apa yang nanti akan kami paparkan. Baik, saya akan mulai. Untuk kita sama-sama yuk kasih support, Cila. Kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, kami di sini akan membawakan paparan tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Oke. Sudah jelas ya? Ini saya ya. Nanti teman saya nggak tahu tadi fotonya belum terpampang. Saya Meti Alfazuna dari SD Perguruan Cikini, CGP Angkatan 8 Jakarta Pusat. Dalam hal ini saya akan membawakan 3 materi pertama. Jadi di budaya positif itu ada 6 bagian. 3 bagian di awal nanti saya akan menerangkan, kemudian 3 bagian terakhir akan diterangkan oleh Miss Ibad. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin menyampaikan perubahan paradigma dari pemikiran kita seorang guru yang didasari oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Ada yang bisa menjawab? Sepengetahuan teman-teman, sepemahaman teman-teman, apa sih budaya positif itu? Boleh? Silahkan. Ada yang mau mencoba menjawab? Yang bawa buku? Apa sih makna budaya positif? Secara bahasa deh. Budaya yang baik-baik. Kemudian apalagi, apa yang ada di pikiran Miss Wiwin tentang budaya positif? Kalau positif itu artinya baik ya, iya. Hal-hal yang baik. Kalau budaya itu kebiasaan atau nilai-nilai yang baik yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Oke. Itu setahu saya. Iya. Silakan. Iya, silakan. Ada yang lain? Atau ada yang mau menjawab yang kedua, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Ayo, siapa nih yang kira-kira sudah merasa menerapkan budaya positif? Salah satunya contohnya adalah konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif. Wow, keren sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dong buat Miss Tina. Ternyata Miss Tina ini sudah melampaui ini loh, pemahaman CGP. Hebat. Ada lagi? Yang setiap hari kita. Ya, iya. Pastinya budaya positif ini benar tadi kata Miss Wiwin bilang ya, budaya itu kebiasaan, terus positif itu adalah hal-hal yang baik. Dan itu kita secara sadar sebagai pendidik pasti sudah melakukan pembiasaan dari budaya positif itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita menyimpulkan budaya positif itu apa, saya ingin mengajak teman-teman dulu
merubah paradigma kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak itu bukan teori tabula rasa. Kalau dulu kita selalu mendengar anak itu bagaikan kertas putih, ya enggak sih? Ya, jadi tergantung orang dewasa ingin menuliskan seperti apa. Nah, tapi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ternyata bukan itu. Jadi pada dasarnya anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi Allah sudah memberikan gift buat anak-anak. Nah, kita tinggal menebalkan apa yang sudah ada dalam diri anak. Nah, itulah dia teori bukan tabula rasa. Kita menebalkan garis-garis samar yang ada dalam anak-anak, baik itu berupa karakter dia, pemahaman dia. Jadi bukan sekedar kertas putih saja gitu loh. Posisi kita sebagai pendidik adalah menebalkan apa yang mereka bawa berupa bakat yang tadi kita bilang unik. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menekankan pada budi pekerti. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan petani, anak ibaratnya benih. Jadi tugas guru itu menuntun bukan menuntut anak. Jadi kalau kita ibaratkan kita petani, kita menanam jagung nih. Kita menanam jagung ya kita hanya perlu merawat atau mengkondisikan agar jagung ini tumbuh menjadi subur, menjadi lebat dan menjadi berbuah yang baik. Kita tidak bisa menuntut jagung ini gitu loh. Jagung ini berubah jadi kacang, jagung ini berubah jadi kelapa gitu. Kita hanya benar-benar merawat si jagung ini, benih ini. Caranya bagaimana? Ya kita menggemburkan tanahnya, kita memberi pupuk, kita memberikan treatment-treatment baik supaya benih ini dapat menghasilkan hasil yang baik pula. Jika treatment yang kita lakukan minim, mungkin nggak benih itu baik? Mungkin nggak teman-teman? Kalau kita tidak melakukan treatment yang baik, misalnya tidak menyirami, tidak kasih pupuk, mungkin nggak sih benih ini tumbuh baik? Tidak. Jadi tergantung dari kitanya. Nah, disinilah tugas guru itu menuntun, bukan menuntut, agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian pendidikan itu harus berpihak kepada anak dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat alam. Baik, setelah mendapat pencerahan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Berarti tadi jawaban Miss Wiwin udah benar ya, sudah mengacu ke situ ya, dan juga jawaban dari Miss Tina. Tepuk tangan dong buat Miss Wiwin dan Miss Tina. Tuh senior menunjukkan kualitasnya. Jusnya dapat 2. Nah, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, ini akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan yang tadi, yang sesuai dengan filosofinya KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Ya, kemudian dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Semua warga sekolah, mulai dari pimpinan, guru, dan tenaga kependidikan harus memiliki kesamaan visi. Jadi budaya positif ini bukan hanya milik guru kelas 1 atau milik guru kelas 6 ataupun pimpinan, tapi semua harus bersinergi dan siap menjadi role model untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran pembiasaan yang aplikatif, yang kemudian menjadikan murid itu sebagai pembelajar sepanjang hayat. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini teman-teman dapat dijalankan dengan mempraktekkan konsep-konsep inti. Apa saja konsep intinya? Nah, ini konsep inti nanti yang akan kami paparkan, bahwa konsep inti dari budaya positif ini adalah disiplin diri yang tadi sudah disinggung oleh Miss Tina.
kemudian ada teori motivasi dan penghargaan, ada keyakinan kelas. Nanti 3 ini akan saya sampaikan, kemudian 3 berikutnya akan disampaikan oleh Miss Ibad, berupa kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, serta segitiga restitusi. Makna kata disiplin. Sudah sering ya dengar kata disiplin ya. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang diri yang berasal dari motivasi internal, lebih dari dalam diri sendiri. Jadi itu motivasi yang paling baik. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah ini bagian dari penerjemahan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yang tidak melanggar itu ya norma-norma ya teman-teman ya, tidak melanggar ras, terus dari agama. Jadi benar-benar nilai kebajikan yang universal. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri kita sendiri atau diri anak-anak kita itu untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan sekedar paksaan ataupun pujian dan hukuman. Kemudian tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini harus berasal dari diri sendiri ya, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Biasanya kita aja kalau mau melakukan sesuatu itu kalau diiming-imingkan hadiah biasanya kan motivasinya lebih besar ya. Nah ini kita bangun motivasi anak itu benar-benar bukan karena hadiah ataupun janji-janji manis yang diucapkan oleh gurunya atau orang tuanya. Janji manis sudah ada yang nyanyi. Oke, disiplin. Disiplin itu juga berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Ya, jadi di sini perilaku itu seakan-akan guru memaksakan siswa itu untuk melakukan sesuatu. Terus kalaupun tampak tidak sedang mengontrol perilaku siswa, tapi sebenarnya si siswa itu juga mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol yang mempengaruhi siswa untuk mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, mungkin aja nih siswa itu menyadari dan bisa juga mencoba untuk menolak bujukan guru, tergantung dari usaha dari guru itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita merasa mengkritik dan menimbulkan rasa bersalah itu bisa ngontrol siswa gitu loh. Ya, untuk jadi akhirnya tanpa kita sadari itu membuat siswa kita menuju identitas yang gagal gitu. Karena secara tidak langsung kita jadi istilahnya tuh memberikan dia label bahwa dia memang salah. Dia sebagai pembuat salah. Kemudian ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perilaku ini ya yang memaksa untuk nggak efektif jangka waktu yang panjang karena bentuknya nanti bisa menimbulkan semacam permusuhan gitu. Jadi ada rasa yang menolak kehadiran. Nah,
di sini berkaitan juga dengan motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen adalah motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak teman-teman? Kita melakukan sesuatu itu biasanya, kita berdisiplin itu biasanya yang pertama itu apa sih motivasinya? Kayak kita datang tepat waktu aja deh, pinjer jam 6:30, motivasi utamanya apa? Biar gaji nggak dipotong, apalagi biar tidak ditegur, ya kan? Itu motivasi yang alami ya, natural sih gitu loh. Kita menghindari ketidaknyamanan ya itu nanti gajinya dipotong. Iya, menghindari hukuman. Nah, kemudian yang kedua, motivasi kita berperilaku juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya enggak? Ya kan? Karena kan kita setiap bulan tuh biasanya disonding ya, absen, miss ini terlambatnya sekian menit, miss ini tidak pernah terlambat. Nah, di situ ada semacam motivasi kita untuk kita memiliki rasa bangga gitu loh, bahwa kita mendapat penghargaan dari pimpinan kita atas kedisiplinan yang sudah kita tunjukkan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling ini sih, yang sangat-sangat apa ya, istilahnya tuh perfect banget deh motivasinya ya, karena diawali atau didasari oleh motivasi internal dari diri sendiri. Nah, motivasi itu perilaku manusia dapat digambarkan seperti ini. Motivasi internal itu akhirnya menjadikan orang yang merdeka, yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah kita percaya. Untuk hal ini kita membangun motivasi murid, berarti nilai-nilai yang murid-murid kita nanti akan percaya. Kemudian motivasi yang ini adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Jadi kita usahakan untuk membangun motivasi internal dari dalam diri murid kita. Nah, bagaimana cara kita membangun motivasi itu, teman-teman? Di sini mungkin ada yang sudah familiar belum dengan keyakinan kelas? Kita juga baru ya. Selama dapat CGP ini baru tahu bahwa ada yang namanya keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu adalah peraturan kelas gitu loh. Jadi saat proses CGP ini kami juga baru menyadari bahwa antara peraturan dan keyakinan ini sangat berbeda sekali gitu. Nah, untuk sekarang kita harus benar-benar bisa mengembangkan keyakinan kelas, bukan sekedar peraturan. Jadi keyakinan kelas ini nih guru itu benar-benar berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, sama seperti kita menyampaikan tentang peraturan kelas. Jadi ada kesepakatan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah keyakinan kelas itu berupa pernyataan atau kalimat positif, ya, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Kemudian keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal, yang seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai menyinggung agama, kemudian ras. Jadi ini benar-benar nilai-nilai kebajikan universal dan membuat orang tuh lebih semangat bergerak untuk melaksanakan keyakinan, bukan hanya sekedar mengikuti aturan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas juga selalu dibuat dalam bentuk yang positif, berupa kalimat positif. Dan keyakinan kelas itu harusnya enggak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan yang kita mau. Kalau keyakinan kelas ya berarti di kelas, kalau keyakinan sekolah berarti di lingkungan sekolah.
Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak diminta untuk menuangkan pemikirannya, memberikan pendapatnya untuk nanti akhirnya bisa disimpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu dengan adanya kegiatan refleksi. Nah, ini langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Saya bacakan intinya saja ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita tadi memberikan kesempatan semua siswa untuk berpendapat. Kemudian biasanya kita awali dengan kita menjaring yang namanya aturan-aturan kelas. Pasti tuh nanti akan ada contoh pembentukan dari keyakinan kelas yang udah saya kerjakan. Kemudian nanti kedua adalah mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian meyakinkan kelas sesuai dengan prosedur, merubah kalimat negatif menjadi positif, kemudian meninjau daftar pendapat, dan kemudian meninjau ulang lagi keyakinan kelas bersama-sama. Setelah selesai dibuat, anggota kelas kemudian dapat meninjau atau menyetujui dengan cara menandatangani atau apapun, misalnya stempel jempol segala macam ya teman-teman. Kemudian keyakinan kelas itu harus bisa ditempel di kelas, di tempat yang mudah terlihat, terbaca, sehingga anak-anak bisa senantiasa diingatkan gitu dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, berikut saya tampilkan proses keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Mana sih playnya? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Kecil ya? Gimana kah suaranya? Mana? Apa itu? Sebentar ya. Kedengaran nggak teman-teman? Oke. Nah, ini saya mulai dengan kita guru itu menampung ya pendapat dari teman-teman dari murid-murid tentang aturan. Nah, kedengeran kan mereka jawabnya tidak boleh lari-lari. Tidak boleh tendang-tendang. Tidak boleh pukul-pukul. Jadi mungkin nggak saya sampaikan secara utuh ya teman-teman ya. Harusnya sih bisa. Gak bisa dicepetin ya Pak Agus ya? Ya harusnya ada ini ya. Ya, jadi aturan itu sebaiknya kita pancing anak untuk mengeluarkan pemikirannya untuk akhirnya mereka yang menentukan gitu loh aturan di kelas itu sendiri. Berangkatnya jam 7 sampai sekolah jam berapa? Apalagi kalau Ruby sampai berangkat jam 7 sampai sekolah udah bubar. Iya, khusus
di ruang ini ya, kepala sekolah ya. Ada sofa lagi. Jadi kita menampung sebanyak-banyaknya aturan. Nah, nanti dari aturan-aturan itu yang masih menggunakan kalimat-kalimat negatif itu, teman-teman, yang nanti akan kita rubah menjadi keyakinan kelas dan menggunakan kalimat-kalimat positif. Kalau kelas tinggi mungkin bisa disiasati dengan ini ya. Misalnya kita kasih apa? Kayak kertas ya, kayak post-it gitu. Biar lebih efektif kita sebar. Kalau ini kan kelas 1 masih belum bisa nulis semua ya. Jadi kalau kelas tinggi bisa disesuaikan tekniknya mau seperti apa. Monggo silakan. Mau mereka misalnya menulis di post-it terus kemudian ditempel, atau misalnya diskusi seperti ini. Kalau ini mungkin lebih ke kelas yang rendah, karena mereka memang kemampuan menulisnya masih terbatas. Jadi lebih baik secara lisan. Pakai sayang tapi sudah sayang. Sabar. Baik, nah tadi itu di kelas sampai ada 9 aturan yang disampaikan anak-anak. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh tendang-tendang. Nah, dari aturan itu kan ada kesamaan nih teman-teman. Kalau saya ya pribadi memvisualisasikan bahwa dari aturan keyakinan kelas itu adalah dari aturan-aturan itu kita ambil, kita sari gitu loh. Kita simpulkan jadi satu kalimat positif. Gitu. Jadi kayak misalnya tidak boleh pukul, tidak boleh tendang, tidak boleh dorong. Itu kan sebenarnya satu kalau bisa disimpulkan menjadi satu kalimat adalah mereka harus menyayangi atau bermain dengan rukun gitu loh. Jadi kalau lebih bahasa lebih simpelnya yaitu kita menyarikan, menyimpulkan atau merangkum dari beberapa item aturan yang masih menggunakan kata negatif itu menjadi satu kalimat positif. Jadi nanti pada intinya kita tidak perlu lagi mengingatkan anak poin per poin dari aturan, tapi cukup dengan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Gak bisa ya Pak? Oke. Iya. Mungkin cukup ya nanti. Jadi nanti di video itu kami akhirnya menyepakati bahwa semua orang keyakinan kelas kita, kalau nggak salah ada 4 atau 5 Miss Farah tadi, 4 ya. Semua orang harus bersikap baik. Kemudian harus saling menghargai. Bersikap baik itu tadi kami merangkum dari tidak boleh pukul-pukul, tidak boleh dorong-dorong, tidak boleh jambak-jambakan, tidak boleh rebutan. Kemudian menghargai dari sikap mendengarkan guru saat bicara, mendengarkan orang lain saat bicara. Kemudian juga menunjukkan sikap disiplin. Disiplin itu sendiri banyak, dari kehadiran, dari memakai seragam sesuai dengan aturan, sesuai dengan harinya. Kemudian pemenuhan tugas itu bentuk disiplin. Kemudian juga ada harus dapat saling membantu. Nah itu beberapa contoh dari kesepakatan kelas yang sudah saya buat berdasarkan diskusi bersama teman-teman atau murid-murid di kelas. Nah ini juga ada contoh tentang kesepakatan. Jadi kalimatnya seperti ini nih teman-teman. Tidak ada lagi kalimat yang berkonotasi negatif. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, kemudian perlu melakukan tugas. Ini hanya contoh ya. Kalau tadi saya menggunakan kalimat sendiri yang seperti tadi saya jelaskan. Baik, kemudian kita akan mengkaitkan penerapan keyakinan kelas ini dengan teori hukuman dan penghargaan.
Nah, dalam menerapkan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentunya kan ada sanksi, ada hukuman. Ya, hukuman itu sendiri merupakan identitas gagal gitu ya. Kalau udah kena hukuman berarti kita sudah gagal gitu. Sesuai dengan tabel seperti yang di bawah ini. Coba baca ya teman-teman ya. Ada identitas gagal dan ada identitas berhasil. Nah, kalau kita memakai hukuman berarti kita memasukkan anak-anak ke dalam identitas gagal. Tapi kalau kita menggunakan konsekuensi atau restitusi, kita masih membawa anak-anak itu menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Ada yang mungkin bisa menjawab beda hukuman dengan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi, kira-kira kita lebih sering menggunakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Beda yang mendasar apa coba teman-teman kira-kira? Kalau konsekuensi itu biasanya mana ya? Kalau konsekuensi itu biasanya kita menanyakan. Ada semacam kayak dialog ya, teman-teman ya. Kalau hukuman itu biasanya satu arah. Dari kita aja udah, pokoknya kamu salah, sudah titik. Anak tuh nggak perlu lagi ngomong, kita juga nggak akan nanyain. Iya, terlambat salah ya udah berdiri atau nyanyi dah. Tapi kalau konsekuensi itu lebih membentuk atau membangun adanya dialog dengan si anak, sehingga anak pun akhirnya dapat menjadikan diri dia sebagai identitas yang berhasil gitu loh, bukan hanya kegagalan. Jadi ini contoh-contohnya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terus tidak nyaman, akhirnya tidak nyaman pada diri murid, ya. Kemudian murid seakan-akan menjadi korban, gitu loh. Terus murid juga akan tersakiti. Nah dari tabel ini akhirnya kita memutuskan harus menghilangkan yang namanya hukuman. Kemudian hukuman itu bisa bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Jadi kadang hukuman itu spontan. Ada juga, tapi satu sisi mungkin kadang kita juga perlu ya memberikan hukuman, tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi. Karena tidak semua orang bisa akhirnya dengan konsekuensi akhirnya ada. Terkadang akhirnya kita terkesannya meloloskan satu kesalahan. Kemudian yang tadi saya bilang hukuman itu bersifat satu arah ya. Kalau disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi biasanya sudah terencana dan itu membuat siswa merasa lebih nyaman. Kemudian ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, sama halnya hukuman, teman-teman, ternyata penghargaan itu juga bisa membuat seperti menghukum seseorang. Jadi dibalik kata-kata positif sebuah penghargaan itu kan positif ya, selama ini kita anggap, tapi ternyata juga bisa menjadikan pengaruh yang buruk terhadap anak. Nah, ini disampaikan seperti apa sih penghargaan yang bisa menjadikan seperti hukuman, yaitu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat orang untuk melakukan sesuatu di jangka pendek. Jika selalu sering dilakukan menggunakan penghargaan, terkadang orang itu jadi kayak tergantungan gitu loh. Motivasinya udah nggak dari dalam diri sendiri. Jadi ya saya berbuat baik hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian nggak efektif gitu loh. Jadi karena semua dari luar, jadi anak pun akhirnya semacam bisa menilai gitu, mana nih penghargaan yang lebih menjanjikan dia, sehingga itu yang menjadi memotivasi dia untuk lebih bersikap mengikuti penghargaan apa yang lebih baik gitu loh. Kemudian juga penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka timbul rasa iri dari orang lain yang nggak menyukai dia gitu loh. Jadi itu makin menguatkan rasa kompetisi kan di kelas itu biasa nih
apalagi kalau udah ada anak yang apa istilahnya tuh yang benar-benar ambisi ya untuk jadi juara nih. Nah biasanya nih kalau begitu dia satu saat tidak menunjukkan perilaku yang positif dan tidak mendapat penghargaan, muncul tuh perilaku dia untuk benar-benar dia menunjukkan bahwa dia iri gitu loh. Dan itu akhirnya bisa merusak hubungan mereka, saling iri ya, dari adanya penghargaan. Kemudian penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Dan yang kelima, penghargaan menghukum. Jadi penghargaan ini menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi kesannya yang baik itu yang dapat penghargaan, yang tidak dapat penghargaan baik nggak? Akhirnya kan tersimpulkan bahwa yang tidak mendapat penghargaan itu ya bukan yang baik gitu, bukan yang terbaik. Jadi mereka merasa terhukum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang 3 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tadi nilai-nilai positif, kemudian ada teori motivasi, penghargaan dan hukuman, dan juga yang ketiga adalah tadi keyakinan kelas. Untuk berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh teman saya, Miss Badiatul Badariyah. Kepada Miss Badiatul Badariyah saya persilakan. Oh ya teman-teman, terima kasih untuk tanggapannya, untuk partisipasinya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mempunyai makna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Waktunya saya persilahkan, saya berikan kepada Miss Iba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mr. Agus selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kami hormati Miss Tia selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, Miss dari SD Perguruan Cikini yang saya banggakan. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah datang menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya cuap-cuap. Oke, di sini saya dan tadi Mestia meneruskan diseminasi budaya positif di sekolah. Mungkin kalau tadi Mestia sudah mengungkapkan bagaimana membuat keyakinan kelas, bagaimana budaya positif, disiplin dan lain sebagainya, saya meneruskan 3 modul selanjutnya, yaitu yang pertama adalah konsep lanjutannya. 1 adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yang kedua 5 posisi kontrol, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Jangan ngomong salah. Tadi saya salah ngomong nggak ya? Oh enggak, alhamdulillah. Berusaha untuk tidak salah, bener. Saja. Oke, langsung aja. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita jadi memang hidup itu butuh ya, dan kita mempunyai kebutuhan. Di sini ada, menurut Dr. William kalau nggak salah, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apaan aja sih maksudnya bertahan hidup itu apa, dan yang keempat lainnya juga apa? Yang pertama kita lihat dari sebelum kita menjabarkan satu-satu dari kelima kebutuhan dasar tadi, ada pertanyaan pemantik. Di sini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Harusnya jangan Bu Ambar ya, Bu Tina ya harusnya, benar. Di SD Pelita Hati. Aduh salah, saya harusnya jangan itu. Di SD Perguruan Cikini. Sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Nah Doni ini kelas 2A itu datang padanya dan mengeluhkan seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi teman-temannya Doni itu ngadu ke Bu Ambar tadi. Dia bilang, Bu, bekal kita dimintain terus nih sama Doni gitu. Padahal Doni juga bawa. Terus menurut Anda apa kira-kira
kira-kira alasan Doni melakukan itu dan apa yang akan kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Pengen bekal temannya. Pengen bekal temannya. Nah, ada lagi yang bisa jawab? Kenapa Doni melakukan itu dan apa yang harus kita lakukan? Mintanya maksa. Ya. Kenapa? Lapar. Oh, caper. Iya benar, cari perhatian. Oh. Nah, oke, dari dua itu berarti kita lihat di sini. Nah, kebutuhan hidup. Jadi, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan hidup. Ternyata kebutuhan hidup kita itu bersifat, kalau dulu kan kita cuma kenal 3 ya, pangan, papan, dan sandang. Nah, sekarang ternyata melebar seperti saya. Oh, jangan melebar. Dan nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat ya tadi, bersifat bentuknya real dalam tubuh. Ada juga yang bersifat rumah, makanan, kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar dari kebutuhan bertahan hidup. Nah, contoh kasus Doni yang tadi yang ngerebut makanan teman-temannya, itu dia merasa lapar. Nah, kurang. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kasus Doni merebut makanan temannya, dilihat dari kebutuhan bertahan hidup, berarti Doni itu mungkin aja dia kelaparan, mungkin aja dia kurang makannya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini bersifat psikologis. Jadi kebutuhan psikologisnya itu dia merasa pengen menjadi bagian dari suatu kelompok. Dia pengen diterima menjadi bagian dari kelas itu. Makanya dia nagih-nagih, minta-minta, maksa-maksa gitu. Dengan cara mungkin yang tidak benar sebenarnya. Cuma cara dia misalnya kayak gitu. Udah dong gitu. Terus ngambil dong. Pokoknya yang penting dia pengen. Ada kan orang yang kayak gitu ya. Anak ada yang begitu. Dia pengen banget diakuin, diterima, tapi dengan caranya yang salah. Gitu. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki dasar kasih sayang yang penuh di rumahnya, dia nggak akan melakukan seperti ini, karena dia udah merasa diterima. Jadi kasih sayang Doni kurang ternyata. Ya, dia benar tadi kata Miss Tri itu cari perhatian, pengen disayang, pengen ditayang, butuh tati tayang. Nah, dari contoh ini berarti dalam kasus ini alasan Doni ditanya ngambil bekal temannya kenapa sih? Karena dia seneng, bener kan? Dia seneng temannya merhatiin dia. Tuh, gurunya juga. Terus ketika temannya melaporkan kepada gurunya, nanti gurunya melaporkan kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya, oh ternyata anakku kurang makan. Nah, berarti kan diperhatiin. Jadi dia merasa kurang kasih sayang, dia merasa pengen diterima. Itu Doni dalam hal kebutuhan kurangnya kasih sayang, kebutuhan dasar. Yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nih, berhubungan dengan kekuatan. Cara dia merampas bekal teman, dia pengen diakuin. Aku kuat, aku bisa. Itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan dia. Mungkin kebutuhan ini juga bukan hanya murid, kita juga seperti itu ya. Kita pengen diakuin, kita bisa loh. Sebenarnya itu, tapi tidak ada kesempatan. Itu yang akan terjadi sehingga Doni juga melakukan seperti itu. Nah, kasus Doni, dia merasa hebat kalau teman-temannya pada takut. Nah, itu. Jadi dia menuruti keinginan. Mereka menuruti keinginannya. Terus Doni itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, ingin diakui dia hebat. Tuh kebutuhan penguasaan, pengakuan, kemampuan. Nah, selanjutnya itu kebutuhan kebebasan
atau kebutuhan pilihan. Nah, kebebasan mandiri adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nih, Doni, dalam kasus Doni, dia diberi bekal makanan sama ibunya. Dia bawa, tapi ternyata makanannya itu mulu, kayak Rehan gitu ya. Tiap hari telur, dan telur. Dan ternyata dia melihat teman-teman yang lain ada ikan, ada daging, ada sayur, pengen. Akhirnya dia pengen dong juga merasakan kebebasan milih. Jangan itu mulu. Itu yang tidak dipenuhi, yang tidak terpenuhi oleh Doni, makanya dia melakukan hal seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita lihat dulu apa sih yang kurang dari dia, kebutuhan apa sih yang belum tercapai. Nah, jadi jangan langsung menjudge, jangan langsung hukum, jangan langsung gitu. Jadi dilihat dulu, nih anak kenapa ya? Itu kira-kira dari 5 kebutuhan dasar. Satu lagi adalah kebutuhan kesenangan. Nah, dalam kasus Doni ini juga mungkin nih. Dalam kasus Doni, dia melakukan itu karena senang. Senang ngapain? Melihat ekspresi wajah teman-temannya, karena ternyata teman-temannya lucu. Ada yang ketakutan, ada yang nangis mungkin ya. Dia itu membuat kepuasan dia sendiri. Kepuasan dia tersendiri, wah ternyata aku hebat, aku ternyata puas banget melihat teman-teman pada teraniaya. Nah itu. Nah dari kelima kebutuhan dasar ini sebenarnya kalau anak didik kita terpenuhi, insya Allah mereka tidak akan berulah. Begitu juga kita ya. Kita juga setiap ini kan kebutuhan dasar manusia, nggak yang kecil, nggak yang dewasa, nggak yang besar, itu semua ada. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nggak salah, kontrol. Nah, dalam interaksi sosial, setiap individu itu mengambil 5 posisi kontrol untuk menghadapi suatu situasi. Nah, ini khususnya untuk menghadapi anak yang bersalah. 5 posisi kontrol ini apa aja sih? Nah, 1. Ini, kenapa ini? Tidak bisa mengontrol. Apa perlu dikontrol? Ini tidak bergerak. Ngeheng. Oke, ya. Kelebihan. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, kita mau ngambil bagian mana nih dari 5 sikap dan peran kita terhadap murid yang bersalah? Nah, apa aja sih? Yang pertama, penghukum. Nih, teman-teman. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik dan verbal. Contoh, anak datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Bangunnya kesiangan ya? Makanya kalau tidur jangan lama-lama. Itu penghukum. Contoh. Ya, jadi nggak ditanya dulu dengan baik-baik. Kamu itu semalam ngapain aja? Terus kenapa? Pokoknya alasan dan alasannya itu nggak ditanya. Langsung itu namanya penghukum. Nah, di sini kata-kata guru biasanya nih, patuhi aturan saya ya, atau awas kamu ya. Tuh. Yang kedua, kamu ini ya terlambat mulu. Tuh biasanya. Yang ketiga misalnya selalu aja deh, pasti yang selalu terakhir. Kira-kira kita melakukan itu nggak sih? Kadang-kadang. Iya itu. Ya, iya benar. Nah, Dia lagi. guru seperti ini senantiasa percaya. Kita tuh percaya bahwa cara seperti ini ya akan berhasil. Besok dia akan berubah. Tapi ternyata enggak. Besok pasti lakukan lagi. Karena cara kita belum tepat. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini dia nih. Lembut sih ngomongnya. Kenapa kamu terlambat, nak? Gitu ya, biasanya. Aduh, ibu kecewa banget deh sama kamu. Kamu terlambat mulu. Nggak sadar
sadar-sadar jadi orang. Itu biasanya lembut tapi nyelekit. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Akhirnya siswa yang tadi terlambat, emang udah terlambat mulu, tambah merasa bersalah. Tapi besoknya tetap akan seperti itu. Percaya deh, karena saya udah bukti. Nah, tuh. Di posisi ini, murid akan menilai dirinya buruk. Oh, emang aku orangnya terlambat mulu. Gitu. Terus dia akan merasa tidak berharga. Dan dia akan, selalu merasa dirinya minder dan mengecewakan orang-orang yang disayangi. Biasanya itu dampak negatifnya. Nah, ini posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi tetap mengontrol murid sesuai persuasi. Jadi dia dekat. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positifnya apa? Hubungan baik terjadi antara guru dan murid. Sini dong, kamu terlambat mulu. Terus, kenapa emang? Biasanya gitu nanyanya, sebaiknya teman aja. Ya. Tapi negatifnya juga ada. Negatifnya, biasanya kata-katanya itu, ayolah, bantu, ibu, bantu miss, jangan terlambat mulu ya besok ya. Kan sayang juga, nanti pelajaran kamu ketinggalan dan lain-lain sebagainya. Misalnya itu. Nah, tapi negatifnya, suatu saat guru tersebut tidak bantu, maka murid itu akan kecewa. Oh, saya pikir miss itu teman aku, ternyata enggak. Yang kemarin itu, biasanya gitu. Itu negatifnya jadi teman murid. Sekarang yang keempat adalah pemantau. Posisi memantau, mengawasi. Nah, posisi memantau berdasarkan peraturan-peraturan. Biasanya kalau pemantau itu mengandalkan perhitungan, berapa kali terlambat, centang, berapa, terus Senin terlambat jam berapa misalnya. Hari Senin jam 8, Selasa jam 9. Ya, itu pemantau. Dimantau aja tuh anak. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, inilah yang dimaksud dengan idealnya seorang guru adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, diberi kesadaran sendiri, jangan disalah-salahin, jangan ditempat tadi. Mungkin saya akan mengambil contohnya ya, sedikit saja. Kita langsung ini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Kenapa nggak bisa dicepetin? Ini posisi. Nah, menghukum. Tuh, kayak siapa coba? Alasan kamu apa lagi? Macet. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Nah, tuh. Gak kapok-kapok sih kamu. Tuh. Sudah berapa kali terlambat? Tuh. Itu. Kenapa? Dihukum dia. Nginterin lapangan basket. Jawab. Nah, udah jawab, disalahin lagi. Jawab pula. Oh. Dia pengennya keliling Kapan? Mekah. Keliling lapangan basket. Wajah kalian Tuh, dia bilang biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Aku seneng main basket. Tuh, biasanya penghukum itu sikapnya nah itu. Dan verbalnya juga agak jelek ya. Tapi kayak kalau di SD yang kecil nggak ada deh. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada, Tahu sendiri benar. balik lagi. Nah, dampak posisi penghukum ini murid jadi dendam. Sekarang membuat rasa bersalah.
Masih dia lagi loh. Kesian. Jadi dia berapa kali, dia 5 kali. Terlambat. Iit keluar. Aidan. Harus Aidan. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Nare. Tuh, lembut sih. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Tuh, lembut tapi nyelkit. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Tuh, kan? Sampai tidak bisa membina kamu. Bukan cuma Iit, Gimana ini? Ismi juga begitu. Duh, Gusti Nare. Gusti Naren. Nah, itu dia. Ya Allah ya Robi, astagfirullahaladzim. Gitu biasanya. Iya, berbalik dari Tuh, Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. tuh lebay banget kan? Ibu nggak akan kuat lagi. Ya ampun. Tuh, jawabannya juga jadi sama. Maaf sekali. Membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat rasa menjadi terganggu. Orang yang gagal. Dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan Nah, orang lain. jadi guru merasa orang menderita sedunia. Karena merasa gagal. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke posisi teman. guys. Yes. Nih bro, dia lagi. Masih dia. Nah, udah pakai syuting nih ya. Tetap manggilnya tetap. Nah. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Oh, itu pasti terlambat sambil bawa jus itu. Ada sayang-sayangnya segala loh. Tapi apa ya, aktingnya bagus juga ya, mukanya beda ya. Dari yang tadi penghukum sama jadi teman, asal bersalah itu beda. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya, itu Gila, lebih kenceng lagi ya. lebih kencang lagi. Makanya sarapannya habis kuat. Salah Bu. Apa sih yang enggak buat ibu ya? Asal ibu senang gitu kan. Apa sih yang enggak buat ibu? Nah, ini dia teman. Tapi kalau SMA gitu ya, kalau SD gimana ya? Saudara guru. Kasih guru seperti ini bisa dieksploitasi sama murid Ya. ini. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan Nah, ketergantungannya itu dia akan merasa selalu dibela meskipun bersalah. bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Iya. Nih, monitor. Lagi action. Diam dia lagi. Enggak belakangnya Panggilnya ketemu. enggak panggilnya itu satu kali lagi. Kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini tetap ada konsekuensi. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data
Nah, untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. nah yang terakhir posisi manajer. Coba kita lihat manggilnya masih sama enggak? Satu kali tek. Dia satu kali Kayak- kayaknya ini. Oh iya. Bener, kalau manggil satu kali tag. Jangan ya. Maaf Bu, saya terlambat. Itu anaknya juga jalannya satu kali tek doang Sekarang gitu. sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, ini berhubungan tadi dengan materinya Miss Tia. Jadi keyakinan apa yang dilanggar? Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki Ini masalah terlalu keterlambatan? yakin dong, tidak ada. Nah, Aku yakin. Tiap hari ditanya keyakinan doang. tapi ada tindak lanjutnya. Dia ditanyain bagaimana kamu bisa merubahnya. Jadi tadi mau pasang alarm katanya di rumah. Iya, kita juga gitu. Iya Bu, iya Miss, besok Iya. Biar nggak telat lagi. Satu hari doang, besok lagi balik lagi tapi sudah. Ya. Memang Terjadi lagi. Fakta dan Iya, Zahra itu udah tiap hari. Orang tuanya. yang salah bukan anaknya ya. Papanya aja pernah mandi di sekolah. Oke, cukup ya. Ini untuk yang ini masih panjang. Bawa doang aja mandi di sekolah. Oke, tadi adalah yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Nah, segitiga restitusi tadi Miss Tia juga sudah menerangkan bahwa restitusi adalah pendekatan yang kuat dalam menyelesaikan konflik yang bertujuan untuk membangun komunikasi bermakna dan pemahaman yang dalam antara semua pihak yang terlibat. Nah, jadi ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika anak bersalah, Assalamualaikum warahmatullahi oke. Nah, ini contoh dari praktik segitiga restitusi yang saya buat. Bagaimana cara menangani anak yang bersalah. Saya Badi Agama Daria dari SDS Perguruan Tinggi JGP Angkatan 8 DKI Jakarta. Jadi kalau anak yang bersalah kita giring menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya itu, dan bagaimana dia tidak mengulanginya lagi, dan bagaimana dia harus menyadari. Ya, itu sih teorinya ya. Oke, yang pertama kasusnya Aurora anak yang cerdas, tapi dia nggak semangat sekolahnya, males-malesan. Terus kelihatannya dia kesel aja. Jilbabnya sama kok bajunya beda sih. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Ditanya dulu, kenapa sih kamu kok kelihatannya kesel aja, murung aja. Nah, terus ditanya juga, pas dia jawab, tuh, gara-gara apa
hasil karyanya dirobek-robek sama adeknya. Jadi dia kesel. Terus akhirnya males mau sekolah karena hari ini harusnya dikumpulin tapi udah dirobek-robek. Nah, menstabilkan identitas itu kita empati. Oh iya, Miss Iba juga kalau kayak gitu kesel ya. Gitu. Jadi kita harus mendalami dulu perasaan dia gitu. Ketika sama dengan yang terlambat. Iya, musibah juga kalau ini pasti kesiangan, pasti terlambat ya gitu. Nah, habis itu dipuji-puji dulu. Meskipun nanti dulu deh, tonton dulu. Nah, yang kedua validasi. Apa tuh tadi? Keyakinan. Validasi kayak Ya. Nah, ditanya dah. Menanyakan keyakinan kelas. Apa aja yang dilanggar oleh Aurora? Oke, udah. Nah, kira-kira seperti itu segitiga restitusinya. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan, langkah yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, ditanya dulu alasannya kenapa bagian dari segitiga ini bertujuan anak ini dia mengubah anak yang menjadi identitas gagal karena dia terlambat menjadi mematuhi peraturan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu tadi kita juga memahami perasaannya, empati, ternyata kamu terlambat seperti ini. Aku Miss juga bisa begitu kok gitu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas, itu yang terakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan, sudah hadir di sini. Dan satu kata, budaya positif itu memang tidak bisa secara instan. Budaya positif itu tidak bisa langsung hadir di sekolah kita, tapi harus melalui proses yang panjang. Jadi pelan-pelan. Tadinya kita menjadi seorang penghukum, nanti lama-lama kalau kita berlatih setiap hari, setiap ada yang bersalah menjadi seorang manajer. Itulah kira-kira. Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah hadir pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.